Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisna Permatasari dari kelas C Universitas Yarsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Pada beberapa minggu yang lalu sudah pernah dibahas untuk siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Namun ada beberapa memang yang rada revisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2. Nah, sebelum kita membahas prosedur audit, kalian buka di buku 1 Praktikum Audit edisi keempat penerbitnya Salemba. Di halaman 45, di situ ada informasi yang relevan, yaitu adalah pengendalian internal. Apa sih? Kenapa sih kita harus tahu tentang pengendalian internal? Nah, berikutnya adalah kuesioner pengendalian internal yang diselesaikan oleh Lita. Tugas kita adalah mempelajari ICQ. Apa sih ICQ? ICQ itu adalah internal control questionnaire. Di mana mohon maaf ada suara motor, di mana itu adalah sebuah formulir yang harus diisi, yang harus diceklis, yang dibuat oleh perusahaan, di mana nanti para auditor itu memeriksa satu demi satu kuesioner atau SPI yang ada di sebuah perusahaan. Oke, yang pertama adalah kita buka di halaman 46 hingga halaman 49, di mana di situ sudah tertera ada 34 kuesioner yang harus dicek oleh auditor dan harus diisi oleh perusahaan. Yang pertama adalah di halaman 46, yaitu penjualan. Di sini belum ada prosedur audit ya. Kita belum masuk ke prosedur audit. Kita harus memeriksa terlebih dahulu atau menjelaskan tentang SPI, sistem pengendalian internal. Nah, yang pertama itu adalah apakah perusahaan menggunakan daftar harga atau price list? Iya, jawabannya pasti jelas jika perusahaan itu perusahaan dagang pasti menggunakan daftar harga karena untuk menentukan barang-barang apa saja yang dijual oleh perusahaan. Seperti itu. Lalu yang kedua, apakah penyimpanan dari daftar harga harus disetujui oleh pejabat perusahaan yang berwenang? Yes, tentu saja iya. Apakah penyimpanan dari daftar harga harus disetujui oleh pejabat perusahaan yang berwenang? Jelas iya. Di sini kalian bisa melihat pada halaman sebelum-sebelumnya di mana tertera ada daftar nomor akun, ada untuk disesuaikan ya, ada ada daftar harga juga seperti itu. Nah, yang ketiga, apakah perusahaan mempunyai pedoman pemberian potongan yang tertulis? Apakah ada di sini? Jadi, jika perusahaan mempunyai pedoman pemberian pemotongan yang tertulis, itu harus karena agar kita tahu bahwa diskonnya itu diskonnya terlihat dengan jelas seperti itu. Nah, lanjut kita ke bagian keempat. Apakah untuk setiap penjualan diminta surat pesanan atau purchase order dari pembeli? Jawabannya iya. Jadi kalau misalnya ada penjualan diminta pemesanan untuk pembeli atau dari pelanggan, itu kita harus ada PO-nya supaya auditor itu mudah mengeceknya, track jalan penjualan
si perusahaan tersebut. Benar tidak dia membeli barang ini di tanggal sekian dengan PO ini gitu. Jadi fisiknya ada dan dokumennya pun ada seperti itu. Yang kelima, apakah order pembelian dari pelanggan harus disetujui oleh pejabat perusahaan yang berwenang mengenai harga, syarat kredit, dan syarat lainnya? Apakah order pembelian dari langganan harus dijual pejabat? Nah, iya jelas harus tahu di sini di checklist berarti supaya apa sih auditor mengetahui syarat kredit dan syarat-syarat yang lain mengenai pembelian dari langganan karena agar tahu pelanggan-pelanggan mana saja yang diberikan syarat kredit yang tepat dan diberikan harga yang tepat agar auditor tahu dan tidak ada fraud-fraud yang terjadi. Yang keenam adalah apakah digunakan formulir order penjualan penjualan yang penomaran harus ada. Jadi supaya auditor itu lebih mudah mengetahui formulir order penjualan dari perusahaan yang akan diaudit agar memudahkan auditor. Yang ketujuh adalah apakah setiap pengiriman barang didasarkan pada delivery order atau DO? Harus untuk auditor itu harus ada setiap pengiriman barang didasarkan pada DO. Jadi supaya memudahkan auditor barang-barang di mana saja yang track-tracknya ada barang yang dikirim kemana saja, jadi auditor tahu untuk pemeriksaan seperti itu. Yang kedelapan, DO. Yang A terkontrol dengan pemberian urut tercetak. Apakah DO terkontrol dengan pemberian nomor urut tercetak? Itu kita juga sebagai auditor harus memperiksanya. Benar tidak untuk pemberian nomor urut itu betul atau ada yang terlongkapkah, ada yang terlewatkah, seperti itu. Untuk memudahkan auditor memeriksa seperti itu. Yang B, hanya orang tertentu yang berhak mengotorisasi. Jadi kenapa ada pertanyaan ini untuk perusahaan? Karena supaya auditor tahu bahwa mana-mana saja yang diberi otorisasi oleh perusahaan guna untuk diketahui oleh auditor supaya tidak ada kecurangan. Lalu apakah DO barang yang dikirim terlebih dahulu dicocokkan dengan DO? Nah, untuk barang yang dikirim terlebih dahulu dicocokkan dengan DO, itu kenapa auditor harus mempertanyakan seperti itu? Karena banyak sekali mungkin ketika pengauditan ada yang tidak balance barang yang dikirim dengan DO. Padahal harusnya barang yang dikirim dengan DO itu harus sama. Seperti itu. Yang D adalah bagian akuntansi cukup mengawasi urutan DO dan isinya. Jadi untuk bagian akuntansi ketika dia ingin membuat faktur pajak atau membuat invoice, itu adalah barang yang dikirim dengan DO-nya itu sama atau tidak. Jika tidak, itu mesti dan harus dipertanyakan kepada bagian akuntansi yang mengawasi urutan DO. Urutan DO itu apa? Urutan DO itu yang sudah dijelaskan di poin A, yaitu ada pemberian nomor urut tercetak. Seperti itu. Lalu selanjutnya, apakah DO langsung dikirim kepada pembuat faktur? Kita harus cek terlebih dahulu apakah semua berkas sudah oke, apakah pelanggan meminta faktur, seperti itu. Jadi itu harus dicek terlebih dahulu. Lalu yang F, dikaitkan dengan faktur untuk menjamin DO telah dibuatkan fakturnya. Seperti keterangan pada yang F, ketika langsung dikirim kepada pembuat faktur, berarti DO itu dikaitkan untuk pembuatan faktur pajaknya, seperti itu. Lalu nomor
maksudnya faktor penjualan. Nomor 9, apakah faktor penjualan yang A terkontrol dengan pemberian nomor urut tercetak? Itu juga harus dicek, kan kita sudah membahasnya tadi di DO di poin A. Lalu yang keenam, bagian akuntansi cukup mengawasi urutan faktur. Jadi harus sama ketika bagian akuntansi yang mengawasi DO dengan faktur itu nomornya harus sama dan berurutan agar memudahkan auditor untuk ngecek atau memeriksa. Yang C, bagaimana akuntansi memeriksa ketepatan jumlah kuantitas yang dikirim, harga, perhitungan syarat kredit, seperti itu. Jadi auditor itu memberikan pertanyaan bagaimana akuntansi memeriksa ketepatan, karena terkadang jumlah kuantitas yang dikirim dengan syarat kredit itu banyak perusahaan mungkin memang tidak sama. Lalu untuk harga dan perhitungan pun terkadang suka tidak sama juga. Jadi harus balance antara keempatnya. Bagaimana sih jumlah kuantitas yang dikirim ke pelanggan? Bagaimana dengan harganya? Bagaimana untuk perhitungannya? Dan bagaimana dengan syarat kreditnya? Itu tentang penjualan. Dan poin terakhir adalah apakah faktur yang batal tersimpan untuk pemeriksaan? Kalian bisa cek juga di halaman sebelum-sebelumnya untuk penjualan. Itu di halaman dari halaman pertama sampai halaman bagian-bagian dokumen-dokumen seperti itu. Lanjut, kita akan membahas tentang poin ke-11. Apakah fungsi penjualan terpisah dari bagian keuangan, bagian akuntansi, bagian penyimpanan? Nah, di sini fungsi penjualan harus terpisah agar memudahkan auditor untuk memeriksa bagian keuangan, bagian akuntansi, dan bagian penyimpanan. Jadi memudahkan auditor, tidak dalam satuan, bukan satuan, tidak dalam pisah-pisah, tidak dalam satu yang dicampur-campur di mix itu. Bagian keuangan iya, bagian akuntansi iya, namun di sini harus ada terpisah atau job desk masing-masing, seperti itu. Yang ke-12, apakah penjualan tersebut di bawah ini prosedurnya sama dengan penjualan kredit? Itu bisa dilihat untuk penjualan tunai ditanyakan, penjualan cash, penjualan kepada karyawan, penjualan barang. Nah, itu ada yang penjualan kepada karyawan tidak, penjualan pada barang tidak gitu. Jadi kalau misalnya ada penjualan kepada karyawan itu terkadang karyawan itu suka tidak jujur. Tidak jujurnya adalah ketika dia beli di perusahaan itu pasti dikasih harga yang murah dan dia bisa menjualnya dengan harga yang cukup tinggi, namun hampir sama dengan harga perusahaan seperti itu. Namun itu tidak boleh karena pasti ada perjanjian-perjanjian tertentu pada perusahaan seperti itu. Lalu yang ke-13, bila tidak, apakah prosedur cukup meyakinkan bahwa hasil penjualan benar diterima dengan baik? Yang B, dibukukan sebagaimana seharusnya. Di sini tidak ya. Lalu tidak relevan. Harusnya harus relevan kan? Lalu apakah nota kredit yang A terkontrol dengan pemberian nomor urut tercetak? Tidak. Diotorisasi oleh orang tertentu? Iya. Belangko yang belum digunakan terkontrol dengan baik. Nah, yang A ini terkontrol dengan pemberian nomor urut tercetak? Tidak. Jadi kita sebagai auditor kita harus ngecek atau harus memeriksa bagaimana sih nomor ini tidak urut? Kenapa? Gitu. Yang ke-15, apakah dibuat dengan formulir-formulir? Iya, itu ada di halaman dokumen. Sebentar. Ada di halaman sebelumnya ya, yang ada di modul 1 itu ada catatannya seperti itu. Nah, lanjut. Karena ada beberapa resiko, jadi kita harus mengisi kuesioner terlebih dahulu seperti itu.
Lanjut di nomor Lanjut di nomor 15 sudah. Di nomor bila iya, apakah dibina secara up to date? Jadi data yang harus sudah upgrade harus di update terus seperti itu. Lalu di sini itu lanjutannya adalah di retur penjualan. Untuk ada retur penjualan, retur itu kan barang pengembalian ya. Jadi itu yang poin A, apakah harus mendapatkan persetujuan pejabat perusahaan yang berwenang? Jika iya, di nota retur itu ada tanda tangan dari manajer. Jika tidak, itu mesti dipertanyakan. Makanya auditor membuat formulir atau membuat angket SPI untuk mengetahui gimana perusahaan mengendalikan retur penjualan. Yang B, apakah dibuat berita acara penerimaan kembali barang? Jika ada retur dan sudah ditanda tangani manajer, harusnya berita acaranya sudah diterima atau penerimaan barang untuk dibuatkan berita acara seperti itu. Yang C, apakah barang yang dikembalikan dibukukan dalam kartu gudang, kartu persediaan? Itu harus ya, karena agar balance ketika kita mau cek fisik untuk persediaan. Misalnya pakai metode average, pakai metode FIFO, pakai metode LIFO, itu harus diisi karena supaya ketika auditor mengaudit kartu gudang dengan kartu persediaan itu harus balance, karena barang yang keluar di buku persediaan itu harusnya berkurang seperti itu. Kalau misalnya buku persediaan berkurang tapi di kartu gudang tidak berkurang, itu mesti dipertanyakan. Buku persediaan harus balance dengan kartu gudang. Apakah bagian akuntansi mencocokkan nota kredit dengan berita acara penerimaan kembali barang? Iya, jika tidak kenapa? Karena kalau misalnya bagian akuntansi tidak mencocokkan nota kredit dengan berita acara kembali barang atau untuk retur penjualan, itu harus dipertanyakan. Karena itu membuat auditor bertanya-tanya, kok beda nota kredit dengan berita acara penerimaan kembali barang atau retur penjualan, seperti itu. Lanjut, yang ke-18 itu apakah sistem informasi penjualan meliputi budget penjualan, grafik penjualan, laporan tertulis, dan penjelasan atas penyimpangan-penyimpangan? Iya, itu kenapa auditor harus menanyakan kepada perusahaan, karena agar auditor tahu bahwa perusahaan dengan sistem informasi penjualan itu harus benar, harus ada thread penjualannya, laporan tertulisnya. Dan yang ke-19 adalah yang ditanyakan auditor tentang penjualan, apakah prosedur penjualan tampak cukup efisien? Iya, jika tidak, auditor harus mempertanyakan dan harus membuat opini apakah perusahaan ini berjalan dengan bagus tentang sistem penjualannya atau perusahaan ini mengalami kendala di penjualannya, seperti itu. Lalu poin yang kedua adalah mengenai piutang di halaman 48, yaitu adalah apakah di kartu piutang, tanda tanya, apakah dibuat kartu piutang? Kenapa sih dibuat kartu piutang? Itu untuk memudahkan kita banget, untuk memudahkan auditor banget ngecek piutang-piutang yang tertagih, piutang-piutang yang belum tertagih, seperti itu. Dan itu ada di halaman kartu piutang ya, di halaman buku modul buku 1. Lalu, apakah secara bulanan atau kuartal diadakan pencocokan saldo, perkiraan kontrol buku besar piutang dengan kartu piutang? Iya. Kenapa sih auditor harus nanya? Karena
ketika buku besar piutang dengan kartu piutang tidak cocok atau tidak balance, itu kita mesti mempertanyakan kenapa. Kenapa sih piutang ini kok nggak tertagih? Kenapa piutang ini belum dibayarkan? Itu harus dipertanyakan. Lalu, apakah pengamanan fisik kartu piutang cukup? Apakah hanya orang tertentu yang memegangnya? Biasanya di perusahaan saya pribadi, di perusahaan saya, tempat pekerjaan saya, apakah orang tertentu yang memegangnya? Iya, yaitu orang yang diotorisasi oleh perusahaan untuk memegang kartu piutang. Jadi, biasanya yang memegang kartu piutang itu adalah manajer harus tahu, dan yang diotorisasi oleh manajer misalnya bagian piutang, account receivable. Jadi dia tahu bahwa piutang-piutang mana yang belum tertagih dan tidak bisa dibayarkan, seperti itu. Lalu yang ke-21, apakah pencatatan di kartu piutang silih berganti sering bergilir gitu? Misalnya dari A ke B, itu sepertinya tidak boleh karena harus ada yang diotorisasi untuk memegang kartu piutang. Lalu yang B, terpisah dari yang mengerjakan buku besar. Ya, harus. Lalu apakah akun piutang berlangsung secara periodik? Teliti mengenai pelanggan yang sering terlambat. Ya, yang tadi saya bahas sebelumnya. Buktinya ada salah pembebanan. Bukti adanya pelunasan sebagian-sebagian. Itu harus kan, makanya harus ada piutang, kartu piutang supaya kita tahu kan. Tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Bukti adanya penghapusan yang tidak dilaporkan. Itu harus auditor tahu. Baru sesuatu ketidaklaziman. Tidak. Itu kenapa patut dipertanyakan kepada auditor, karena banyak perusahaan untuk piutang, mengenai piutang sering bersilat lidah kepada auditor atau tidak kooperatifnya perusahaan ketika mau diaudit, seperti itu. Lalu yang ke-23, apakah setiap bulan dikirimkan rekening koran statement kepada pelanggan? Itu sepertinya tidak di sini, harusnya iya. Harusnya tergantung sih, semua itu tergantung dengan kebudayaan perusahaannya atau sistem perusahaan tersebut. Baru yang A, dicocokkan dengan kartu piutang oleh orang yang tidak berhubungan dengan penerimaan uang, pengeluaran nota kredit. Yang B, terkontrol atas kemungkinan diubah sebelum dikirim, diposisikan dikirim oleh orang lain dan bukan petugas administrasi piutang. Itu harus ditanyakan dari auditor ke perusahaan. Jika perusahaan yang kooperatif akan dijawab dengan jujur, jika tidak ya mohon maaf, bagaimana ya gitu. Jadi lalu yang ke-24, apakah perselisihan dengan pelanggan ditangani oleh bagian kredit, atasan atau orang lain yang dikuasakan dan tidak dilakukan oleh kasir atau petugas administrasi piutang? Nah, untuk ini harusnya iya, jika tidak itu membahayakan sekali ya, jika bagian kredit kalau ada perselisihan dengan pelanggan itu yang menangani orang kasir atau orang yang tidak diotorisasi, itu bahaya banget karena bisa banget itu buat fraud atau kecurangan lain, seperti itu. Bila yang 25, bila perusahaan memberikan potongan yang lebih besar dari biasanya, dari pejabat perusahaan yang berwenang. Iya, harus tahu. Jadi ketika sudah diberikan diskon biasanya 10%, namun lebih dari 10% itu pejabat perusahaan harus tahu karena dia yang berwenang, seperti itu. Jadi auditor juga mesti tahu. Jadi ketika ada beberapa diskon itu auditor untuk mengaudit itu harus tahu. Jadi baru yang apakah bukti untuk penagihan setelah dihapuskan diamankan? Ya. Lalu apakah secara periodik? Tadi
tidak relevan. Apakah terdapat kebijakan manajemen untuk penghapusan piutang? Itu harus tahu juga, dan itu patut ditanyakan dari auditor kepada perusahaan. Lalu, apakah untuk penagihan dibuatkan bukti kwitansi? Itu harus banget, karena jika tidak ada bukti kwitansi, bagaimana pelanggan membayarkan utangnya atau piutangnya kepada kami, kepada perusahaan. Jadi kalau misalnya ada penagihan tapi nggak ada bukti kwitansi, itu mesti dipertanyakan. Karena setiap perusahaan pasti membutuhkan bukti kwitansi. Jadi kalau misalnya auditor sedang mengaudit tidak ada bukti kwitansi, itu harus dipertanyakan kepada orang yang diotorisasi untuk bagian-bagian pembayaran gitu. Apakah kwitansi tersebut memiliki nomor urut tercetak? Tidak. Harusnya harus. Karena kenapa? Bukti kwitansi itu sama dengan surat jalan atau invoice, sama dengan, ini yang saya tahu, yang saya ketahui karena saya bekerja di perusahaan kredit, perusahaan dagang, itu manufaktur. Jadi ketika kwitansi tidak, nomor urutnya tidak tercetak atau nomor urutnya tidak sama, itu kita harus mempertanyakan, loh kenapa tidak sama? Karena customer itu harus tahu juga, karena itu ada kode ketika bikin kwitansi itu. Kalau di perusahaan saya di pojok kanan atas itu ada kode-kode disamakan dengan invoice, disamakan dengan faktur penjualan, itu ada. Jadi balance. Jadi ketika di audit, auditor tidak capek-capek atau auditor tidak perlu pusing. Namun ketika tidak ada nomor urutnya di bukti kwitansi, itu mesti dipertanyakan gitu kepada pihak perusahaan. Apakah kwitansi dibuat setelah diperiksa lebih dahulu ke masing-masing saldo piutang? Itu juga harus dicek. Apakah bagian akuntansi memperhatikan urutan nomornya? Itu harus, tapi namun ini tidak. Jadi itu harus ya. Yang tadi saya jelaskan itu harus. Kenapa memberikan nomor urutnya? Jadi sewaktu-waktu ada miss, kita hanya lihat kode pada kwitansi atau faktur penjualannya. Lalu yang ke-31, apakah penerimaan baru cek mundur atau giro diberikan ke bagian akuntansi? Apakah penerimaan berupa cek mundur atau giro diberikan ke bagian akuntansi? Jadi kalau misalnya giro itu ada cek giro mundur, ada giro ditolak. Karena giro tidak bisa dicairkan hari itu, tapi dicairkan sesuai dengan yang tertera di giro tersebut yang dari pelanggan. Itu juga harus ditanyakan dan diberikan ke bagian akuntansi. Apakah hasil penagihan langsung diserahkan kepada kasir dalam waktu yang tidak terlalu lama dan dalam jumlah yang seharusnya diterima? Tidak relevan, itu harus dicek. Apakah pada cek mundur diterima dan dicantumkan nama? Harusnya dicantumkan ya perusahaan dan nama klien. Jika tidak, itu mesti dipertanyakan kenapa. Apakah bagian akuntansi mengadakan jurnal khusus untuk penerimaan cek mundur? Harusnya iya ya. Gitu. Jadi itu adalah SPI dari auditor untuk perusahaan. Jadi SPI itu diisi oleh Lita dan diperiksa oleh Dimayanti. Jadi kalau di sini diisi oleh Lita, diperiksa oleh Tisna Permatasari gitu. Jadi ini adalah ada sekitar 34 sistem pengendalian internal yang harus diisi oleh pihak perusahaan yang akan diaudit. Jadi dimohon kepada para pemegang kuasa atau perusahaan untuk kooperatif jika sedang diaudit seperti itu, karena biasanya audit internal di perusahaan itu adalah musuh dari semua karyawan, dan saya merasakan itu. Oke, ini untuk pengerjaannya. Mohon maaf kenapa ada tulisan nama Heru Awaludin, karena saya belajar dari
Excel beliau yang sudah kami benarkan secara kelompok, belajar secara kelompok, namun ini adalah UTS, jadi saya akan menjelaskan tentang pengauditan. Nah, di sini ada prosedur audit. Tadi kita udah jelasin SPI-nya, baru kita masuk ke prosedur audit. Yang pertama adalah piutang usaha. Piutang usaha adalah minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat pelanggan, dan nomor faktur, tanggal dari jumlah serta dicocokkan dengan saldo di buku besar. Daftar piutang usaha itu ada di halaman 52 sampai dengan halaman 55. Itu kita lihat apakah di daftar piutang itu ada nama, alamat, tanggal, nomor bukti, itu dicocokkan. Jadi indeksnya adalah checklist. Terus yang kedua adalah pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Iya, ini di checklist. Lalu lakukan analisis rasio. Ini ada ininya ya, tuh udah ada buku 1 halaman 52. Yang ini tanda checklist auditor sudah menjalankan prosedur audit ya. Lalu yang ini adalah auditor harus melakukan perhitungan rasio guna analisis mengenai piutang. Kenapa sih auditor harus melakukan perhitungan rasio? Karena untuk menganalisis mengenai piutang pada perusahaan yang akan diaudit, seperti itu. Lalu adalah lakukan konfirmasi mengenai pemilihan sampel. Di sini contoh suratnya ada di buku 2 halaman 27. Kita buka halaman 27, itu ada di situ struktur organisasinya dan penjualan tunainya juga ada ya. Lalu di sini adalah lakukan nih di EE nih ya. Jadi di sini ada PT Krakatau, ada Selat Sunda, jumlah per klien. Nah, NR itu hasil konfirmasi itu adalah sebentar. Itu udah ada di modul 1 atau ini adalah akta-akta notaris. Nah, kalau misalnya kita cari apa sih NR? NR itu adalah kontrol. CR itu kontrol resiko, DR itu detection resiko gitu. Jadi kita harus tahu, ini ada di halaman 2 buku 1. Jadi nih kita masukin nama-namanya. Ini buku 1 halaman 56. Dibuka aja guys, buku 1 halaman 56. Itu ada nama pelanggan ya, ada keterangan tanggal, bukti, saldo awal, penjualan. Itu untuk PT Krakatau, PT Merdeka 103 ada di halaman 57, PT Nuansa gitu ya, sampai dengan PT Rimba. Dilihat juga untuk alamatnya, jangan lupa seperti itu. Nah, ini perbedaannya berdasarkan jawaban yang dikonfirmasi. Ini berkurang 10 juta. Lalu ini lihat di buku 1 halaman 57 guys. Itu ada kan Krakatau PT 22 juta. Lalu PT Merdeka untuk keperluan uji visa batas, seperti itu. Nah, lanjut kita ke prosedur audit. Itu adalah
Tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi udah tadi yang dijelaskan di modul EE. Ini jawaban dikonfirmasi atau belum. Ini jumlah per klien ya, udah ada di buku 1 halaman 56. Lalu lanjut, lakukan subjek respect terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca laporan posisi keuangan. Sudah. Lanjut kita ke uji pisah batas sales cut off, memeriksa penjualan ini di PL 1.1. PL 1.1. Nah, ini adalah uji. Nah, ini itu ada di faktur penjualannya ada nomornya di dokumen faktur penjualan. Itu di halaman faktur penjualan ya guys. Itu di halaman, bentar ya. Ada di halaman 56 ya, 57. Jadi kita lihat tuh di faktur penjualan ada catatan pemeriksaan, yaitu syarat pengiriman barang adalah FOB, destination point, penjualan dicatat, pendapatan diakui pada saat barang diterima. Yang kedua, setelah memeriksa transaksi penjualan sebelum dan sesudah tanggal neraca, kami tidak menemukan adanya pergeseran penjualan. Karena itu, kami menyimpulkan bahwa penjualan ini disimpulkan sama auditor ya. Teknik vouching juga, pemeriksaan surat jalan dan sistematisnya. Jadi dicek tuh, gitu. Lanjut ke lanjut ini teliti baru halaman ini enggak atau tidak dicocokkan. Oke, lanjut. Pajak pertambahan nilai, langsung aja pemeriksaan apakah klien dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Tidak. Lakukan rekonsiliasi antara penjualan menjadi objek PPN. Tidak. Periksa apakah klien telah melaporkan PPN secara bulanan ke kantor pajak, di strip atau tidak gitu. Minta daftar rekonsiliasi PPN antara menurut SPM bulan dengan buku besar. Ini tidak semua. Lanjut ke penjualan. Siapkan schedule utama dari penjualan. PL1 kita cek nih. Nah, ini penjualan. Ini penjualan ada lihat dari neraca, ada penjualan dan returnya. Nah, neraca itu di halaman berapa sih? Neraca itu ada di halaman, nah di halaman 16. Kita lihat juga itu ada returnya juga, seperti itu. DR 30 juta. Detection resiko ya guys. DR itu detection resiko yang udah dijelasin. Kalau CR itu adalah kontrol risiko. Jadi kontrol risikonya per klien dan per auditnya segini, per kliennya segini. Jadi ini diselisih ya kan. Ini plus 25. Nah, catatan pemeriksaannya apa sih? Kami telah melakukan compliance test dan substantif test atas penjualan secara bersama dengan memeriksa faktur penjualan dan surat jalan, cross-check ke kartu piutang. Lalu yang kedua, berdasarkan hasil pemeriksaan dari penjualan ditemukan sebagai berikut di jurnal S1. Kita lihat di S1 apa sih? Nah, jurnalnya. Nah, ini ada jurnalnya, beberapa PPN untuk mencatat koreksi double catat. Nah, ini guys yang tertera di PPN gitu guys. Nih. Piutang zebra. Lalu lanjut, lakukan penelaahan analitis review untuk mengetahui sebab naik. Itu ada di
ARP 1.3, ARP 1.3, ARP 1.3. Jangan orang masih agak kenceng. Ini minta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang penetapan checklist. Baru yang kelima, yakinkan bahwa semua penjelasan yang telah dicatat itu TOC 1 nih. Ini guys. Jadi kalian lihat kalau misalnya itu adalah di surat jalan tanggal berapa, faktur penjualannya tanggal berapa, nomor berapa ada. Itu di halaman dokumen-dokumen nih surat jalan faktur penjualan tuh ada di halaman 65. Jadi kalau misalnya footingnya ada atau tidak, terus bukti penjualannya iya ada, kartu piutangnya juga ada, buku besarnya juga ada, lalu PT Forbox juga ada. Itu harus dicocokkan ya. Ya, catatannya adalah di situ adalah PT Krakatau pada dokumen FP terdapat kesalahan antara penjualan dengan perhitungan kuantitas X. Harga satunya seharusnya sebesar ada selisihnya itu 3.100. Lalu ada dokumen juga untuk kuantitasnya, selisihnya itu adalah 10.989.000. Seperti itu yang sudah tertera. Makanya di sini dicocokkan sebagaimana yang sudah tertera, yaitu adalah surat jalan, faktur penjualan, nama pelanggan, bukti pendukung, otorisasi. Otorisasi ini ada tanda tangannya atau enggak ya? Gitu. Bukti pendukungnya mungkin ada lampiran-lampiran surat selain faktur penjualan dan surat jalan seperti itu, atau PO atau DO. Biasanya kalau di perusahaan itu makanya untuk lampiran itu. Lanjut ya guys, kita lanjut ya. Ini enggak, kita lanjut aja ke ini ke selama beberapa hari sebelum dan setelah penutupan tahun dibandingkan buku PL11. Nih, PL11 ini udah yang tadi aku jelasin. Tadi saya jelasin, maaf. Buat daftar koreksi yang diperlukan PL1. Nih, daftar koreksi yang diperlukan. Kami melakukan komplain substantif. Ya, kenapa harus ada daftar koreksi? Agar tahu bahwa ada beberapa yang harus kita cek, gitu kan. Nah, di sini ada Gimana? gitu guys. Ini tuh sebenarnya udah pernah dibahas sama dosen kami, Ibu Aulivi. Namun memang ada revisi atau ada beberapa tambahan-tambahan yang memang harus ditambahkan. Lalu yang ketiga adalah hanya menjelaskan bagaimana pengertian sistem SPI-nya untuk sebelum ke prosedur audit. Jika kita sudah mengerti sistem SPI-nya, ketika kita menjalankan prosedur audit kita sudah paham. Itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian atau kata-kata yang salah. Namun di sini saya hanya menjelaskan apa yang saya tahu dan apa yang saya bisa selama pembelajaran minggu-minggu kemarin. Seperti itu. Untuk ketidakjelasannya mohon maaf. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Aulivi sudah mengajarkan saya dengan baik selama beberapa minggu kemarin sebelum UTS, mengenalkan bagaimana caranya untuk mengisi tentang prosedur audit, lalu kenapa harus ada SPI untuk perusahaan. Saya jadi mengerti dan lebih paham ketika nanti ada audit di perusahaan. Terima kasih atas ilmunya juga kepada teman-teman semuanya, dan kepada Bang Heru yang sudah mengajarkan saya pribadi dan teman-teman kelas yang lain di modul-modul sebelumnya atau selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.